Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam insiden penembakan 3 anggota Polsek Negara Batin yang diduga ditembak oleh 2 oknum TNI saat menggerebek arena judi Sabung Ayam di Waikanan, Lampung. Mengapa polisi sulit menetapkan tersangka padahal 2 oknum TNI yang diduga terlibat sudah menyerahkan diri? Berikut ulasannya dalam Top Review. Bercak darah masih tertinggal di area judi Sabung Ayam di Kampung Karangmanik, Waikanan, Lampung. Usai 3 polisi gugur ditembak saat penggerebekan lokasi pada Senin 17 Maret 2025 lalu. Tak hanya bercak darah, bekas longsong peluru juga masih terlihat jelas di tempat kejadian perkara. Pemirsa, setelah tadi kita melihat ditemukannya bercak darah dari Bribka Petrus Adrianto, saat ini kita berada di lokasi tempat aktivitas judi Sabung Ayam yang terjadi di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Kalau kita lihat di belakang saya saat ini pemirsa, ini merupakan bidang tanah kurang lebih berukuran 50 kali 50 meter persegi yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dan terlihat telah dipasang polis line atau garis batas pengaman polisi. Dan pemirsa, sedikit kita lihat ke bagian depan. Kalau kita lihat saat ini, masih terdapat kepulan asap yang terlihat. Berada di sekelilingnya, kita lihat ada sejumlah bekas bongkaran bilah bambu, di mana ini merupakan tempat arena ataupun ring aktivitas sabung ayam yang biasanya terjadi di kawasan ini. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Polda Lampung menyatakan pihaknya menemukan 13 longsong peluru dan 4 ayam jantan. Barang bukti lainnya adalah pakaian para anggota polisi yang gugur, serta uang tunai 21 juta rupiah dan berkas lab forensik uji balistik. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan dari hasil pemeriksaan 13 saksi mata, 4 diantaranya mengaku melihat langsung insiden penembakan yang dilakukan terduga pelaku terhadap 3 anggota Polsek Negara Batin dengan menggunakan senjata laras panjang. Namun senjata tersebut hingga kini belum ditemukan. Sejumlah saksi itu juga menyebut arena judi Sabung Ayam yang digerebek anggota Polsek Negara Batin di Kabupaten Waikanan itu dimiliki oknum TNI yang melakukan penembakan. Meski demikian, dugaan ini harus didalami agar tidak menjadi informasi liar. Bahwa 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa oknum tersebut melakukan penembakan dengan menggunakan senjata laras panjang. Kita coba lakukan semacam prarekonstruksi dari jarak berapa Anda melihat. Ada yang dari jarak kurang lebih 6 meter, kemudian ada yang kurang lebih 13 meter, 5 meter, bahkan juga di antara saksi itu ada yang kenal. Sehingga dia bisa dengan cepat mengetahui bahwa ini adalah oknum tadi. Informasi bukan pemilik lahannya ya, pemilik gelanggangnya itu adalah oknum tadi. Tapi ini harus kita dalami, semua harus kita uji, harus kita kunci dengan alat bukti. Sehingga orang tidak bisa mengatakan asal-asalan, katanya semua harus firm. Hingga kini, polisi masih terus melakukan proses pengumpulan fakta terkait insiden penembakan yang menyebabkan 3 anggota Polsek Negara Batin gugur. Irjen Helmi Santika menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ada kemungkinan selain oknum atau pelaku lain yang ada di sana. Saya jawab bisa iya, bisa tidak. Jadi karena ini masih berjalan, ya masih berjalan. Kalau dilihat dari di TKP ditemukan sejumlah kendaraan roda 2, roda 4, ya, sehingga bisa tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di sana itu banyak. Apakah mungkin pelakunya 2 atau 3 atau 4 atau 5? Bisa, semua tergantung sejauh mana informasi yang kita miliki untuk bisa membuktikan tentang keberadaan atau pelaku-pelaku lain mungkin seperti itu. Lalu bagaimana dengan status hukum 2 oknum TNI yang diduga menembak 3 anggota Polsek Negara Batin? Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis menegaskan 2 oknum TNI itu masih berstatus saksi. TNI belum menetapkan keduanya sebagai tersangka penembakan. Tersangka dan sebagai saksi ya, saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat
dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Nah, jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personil saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Yang berikutnya ya masalah senjata. Nah, ini sampai sekarang ini kita sedang mencari alat bukti tersebut ya untuk memperkuat dari keterangan yang ada sehingga kita tahu nanti jenis senjata apa, apakah benar rakitan ataukah senjata pabrikan dan sebagainya. Karena juga tadi kan disampaikan selongsong atau selongsong yang ditemukan itu ada 3 jenis ya, berarti kan kira-kira ya teman-teman tahu berarti di situ ada 3 senjata kira-kira seperti itu. Tapi apa senjatanya bagaimana itu yang perlu kita cari ya. Terkait belum adanya tersangka dalam kasus penembakan terhadap 3 anggota Polsek Negara Batin, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno mengatakan polisi memang harus mengumpulkan barang bukti terlebih dahulu sebelum menetapkan tersangka. Ia pun menilai kasus tersebut menjadi ujian berat bagi Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika. Jangan terburu-buru menyatakan tersangka ya. Kalau saksi semua jadikan saksi dulu, kemudian mencari barang bukti ya, dilengkapi alat bukti lainnya sesuai dengan hukum acara pidana pasal 184 baru ditentukan tersangka. Karena kalau terburu-buru tersangka nanti ada polemik lagi loh. Itu harus dibuktikan dengan apa menembaknya. Jangan sampai nanti dihilangkan. Ini ujian skripsi yang cukup berat bagi seorang Kapolda di sana, aparat kepolisian ya, untuk bisa mengungkap ini secara tuntas. Dan menurut saya ya, TKP rusak apapun itu bukan tantangan atau halangan, harus diungkap. Jadi sekali lagi senjata dan uji balistik tadi harus bisa matching ya. Kalau istilah Kapolri mungkin sekarang presisi seperti itu. Nah inilah ujian untuk kebijakan Kapolri presisi tadi untuk bisa mengungkap perkara tertembaknya 3 anggota Polri. Investigasi kasus penembakan 3 anggota Polsek Negara Batin yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan harus dilakukan secara tuntas. Otoritas TNI dan Polri harus membuktikan benar tidaknya penembakan dilakukan karena dengan motif adanya oknum TNI yang membackingi judi sabung ayam. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.